Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Nur Hayati, guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam SMP IT Al-Hikmah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Surabaya. Saya akan menampilkan video UKIN pada kelas 8, materi sistem pencernaan manusia dengan metode pembelajaran problem based learning. Mohon masukan dan sarannya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nggak hadir hari ini? Jadi yang lainnya tak khusus. Oke. Gimana kabar ya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kabar badannya mungkin ada yang sakit, ada yang lagi nggak enak, ada yang sakit hati. Oke. Ada sakit sembelit tuh. Belum sembuh Lil? Udah. Oh, udah. Oke, sekarang coba silakan cek kolong mejanya. Ada sampah kah? Ada. Kalau ada sampah silakan dibuang sampahnya. Sudah semua? Sudah. Oke, yang masih belum ada buku di atas mejanya tolong. Terakhir kita bahas tentang makanan. Apa itu makanan? Makanan. Makanan itu apa? Iya. Makanan itu komposisinya tuh ada apa aja? Tidur. Ada yang diet di sini? Laki lu. Ada yang tadi udah sarapan pagi? Belum sarapan semua. Saya melihat rata-rata belum sarapan semua. Kenapa pada belum sarapan? Makanya nih kita istirahat. Ya Allah, sarapan itu bagus untuk kalian, bagus untuk kesehatan otak kalian. Jadi kalau otak kalian nggak terhambat. Kenapa? Ketika kalian lapar, otomatis otak kalian tidak bisa bekerja secara maksimal. Makanya kalian butuh banget sarapan. Walaupun misalkan sarapannya cuma segelas susu gitu sama roti atau yang lainnya. Oke, pada hari ini ada beberapa indikator pembelajaran yang bakalan Lia sampaikan yang kita laksanakan. Yang pertama, menjelaskan berbagai bahan dan zat makanan. Yang kedua, membuat
menggambarkan hasil wawancara tentang komposisi makanan sesuai dengan ketentuan dalam LKPD. Nanti LKPD-nya Budia kasih, kalian tinggal ngisi. Nah, yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis hasil wawancara tentang komponen atau bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari sesuai dengan LKPD. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyebutkan berbagai komposisi makanan yang sesuai dengan tujuan gizi seimbang sesuai dengan Permenkes nomor 41 tentang pedoman gizi seimbang. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi dan eksplorasi, peserta didik dapat membuat menu makanan sehat sesuai dengan tujuan gizi seimbang. Dan yang kelima, melalui kegiatan presentasi dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan hasil dari diskusi dan eksplorasi yang tertuang dalam LKPD. Nah, di sini nanti akan melakukan apa? Ada 4 kegiatan yang akan kalian lakukan. Yang pertama melakukan wawancara, yang kedua membuat histogram dari hasil wawancara, yang ketiga membuat menu makanan yang sehat, dan yang kelima presentasi. Nah, apa aja yang bakalan dinilai? Dia bakalan dinilai 3 hal. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Oke? Penilaian sikap apa aja? Nanti ada sikap kerjasama kalian, tanggung jawab sama kreativitas kalian dalam membuat menu. Untuk yang pengetahuan nanti di akhir pembelajaran kita ada bisnis, dan yang keterampilan ada 3 hal. Oke, ketika jawaban LKPD kalian benar atau salah atau kalian ngasal. Terus presentasinya seperti apa, pembawaan saat presentasi seperti apa. Terus menu makanan sehat meliputi kreativitas judulnya sesuai dengan tujuan gizinya sama penggunaan bahasanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Ada. Enggak. Siapa ini? Mami. Tasya. Saya umur. Rasya yang mana Rasya? Itu tuh yang di depan tuh yang Rasya ini Sa. Kecil kamera ini ya Sya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran silakan scan, kita ada tes kompetensi awal. Depan, ayo kita bahas satu persatu. Ternyata hasil kalian ini. Apa kegiatan yang kamu lakukan selama di rumah? Makan, tidur. Naik motor cari lagi cewek ini. Rasya nggak yakin? ada. Apakah makanan yang kamu makan sudah memenuhi kandungan makanan sehat? Mungkin. Mungkin itu seperti jawaban berbeda, tapi mau iya. Protein banyak banget. Kandungan makanan apa yang kamu makan? Saya protein. Nggak ada ya vitamin. Kan makanan yang dibawakan ke tidak. Iya dong. Oh, saya tidak pernah tuh. Pernah. Saya. Siapa? Bukan. Siapa yang nggak pernah nih? Keren banget. Biasa nggak pernah jajan. Pernah jajan. Sekalipun. Terus kalau jajannya jajan apa? Kalau makan? Cek. Posisi pertama dimenangkan oleh Mami. Minuman botolan, minum apa? Kopi. Minum yang ketiga dimenangkan oleh Cekek. somai sama es cekek. Lah cekek. Tahu.
membentuk enzim dan hormon. Yang ketiga, pertumbuhan dan mengganggu sel-sel yang rusak dan yang keempat membentuk antibodi. Jadi ketika kalian sakit, ketika kalian lagi lemas atau kekurangan gizi, biasanya yang lebih dibanyakan adalah di sini proteinnya. Kenapa? Karena di protein ini adalah salah satu fungsi utamanya pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak. Misalkan Dito lagi sakit, demam berdarah, otomatis makanan yang harus lebih banyaknya itu protein. Karena apa? Dia membentuk antibodi. Penyebab jika kekurangan protein yang tadi hanya suka makan mie aja. Hati-hati ya, karena kwashiorkor. Atau busung, banyak kali makan bisa jantungan, bisa stroke. Tapi gorengan Ya, itu enak, tapi dia tadi resikonya jantung koroner sama stroke. Siapa yang suka makan ini? Apa itu? Kenapa suka makan gorengan? Enak enak. apalagi pas buka puasa. Ya, Tol. karena kalau gorengan di abang-abang jalan itu biasanya kan minyaknya kan berkali-kali sampai hitam tuh. Minyak hitam itu. Minyak hitam itu sangat berbahaya karena itu ada lemak-lemak yang jahat yang bisa menghancurkan sel-sel kanker di tubuh kalian. Makanya kenapa orang-orang zaman sekarang itu banyak banget yang terkena kanker. Padahal nggak ada potensi kanker, misalkan keluarganya nggak kena kanker nih. Setiap sel tubuh manusia itu memiliki potensi kanker tergantung dari pola atau habit makanan kalian. Ketika kalian sering makan makanan junk food, terus tadi kayak minyak gorengnya itu sampai menghitam, terus kalian makan, hal-hal itu yang membuat sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh kalian itu berkembang. Oke. Jadi kanker itu sebenarnya udah ada di tubuh kalian, cuman dia berkembang atau enggaknya. Berkembang atau enggaknya ditentukan oleh apa? Dari habit atau pola makan dari kalian. Lemak itu ternyata kita butuhin karena apa? Di dalam tubuh ada vitamin A, D, E, dan K. Vitamin ini hanya bisa larut dalam lemak. Misalnya apa? Brokoli, Melon. Pertanyaannya udah bisa jawab nama siapa yang seminggu ini pernah makan beginian deh? Pernah makan sayur. Satu minggu ini siapa yang pernah makan sayur-sayuran ini? Hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya yang belum pernah makan buah atau sayur atau yang seminggu ini belum makan hal ini. Tolong ya, diperlukan dalam jumlah sedikit tapi harus ada. Oke. Sayur-sayuran, buah-buahan memang diperlukan dalam jumlah sedikit, nggak harus banyak berapa porsi, tapi harus ada. Kenapa? Karena dapat mencegah berbagai macam penyakit. Sebenarnya kayak sariawan, terus sembelit tadi, mineral sama vitamin. Dia itu diperlukan dalam jumlah sedikit, tapi harus ada karena dapat mencegah penyakit. Kalsium dan fosfor sebagai bahan pembentuk tulang dan Kalsium dan fosfor sebagai pembentuk tulang dan gigi, jadi nggak suka minum susu. Ya. Tolong karena kalsium itu penting bagi pertumbuhan tulang dan gigi kalian. Besi di darah, sayur-sayuran itu ada di zat besi itu ada di sayur-sayuran. Iodium untuk mencegah gondongan. Natrium dan kalium untuk pembentukan otot dan sel yang jarang dimakan. Dia ada beberapa banyak yang pakai Tupperware. Jadi tolong coba dibiasakan mulai banyak minum minimal 8 gelas. Kenapa? Karena ternyata air itu kita keluarkan loh setiap hari. Pertama dari proses pernapasan, dari keringat yang kita keluarkan, dari pipis yang kita keluarkan, dari pup yang kita keluarkan, itu memerlukan air. Makanya sembelit yang misalnya kayak itu, pilihannya antara jarang makan sayur atau enggak jarang minum air. Oke. Atau karena kebanyakan makan daging. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Tentang gizi seimbang. Oke. Makanan yang kalian makan apakah sudah sesuai? Oh, udah. Saya tiap hari udah. Udah enggak. Oke. Katanya yang baru udah sesuai. Rasya, satu kali sehari itu makan berapa porsi?
Nasi. Nasi. Beras-berasan, nasi, kayak gitu. Terus selain karbohidrat ada apa lagi? Ada Vitamin, sayur. sayur dan Buah. sayur dan buah. Banyaknya 3 sampai 4 porsi atau 2 sampai 3 porsi. Oke. Jadi harus. Entah kalian cuma makan paya doang atau pisang doang atau misalkan Bu kita udah makan kacang, it's okay, kacang-kacangan juga udah masuk ke sayur-sayuran. Oke, lanjut ke protein. Protein ada apa aja? Ikan, terus susu, telur, biji-bijian, terus tahu, tempe. Nah itu 2 sampai 4 porsi. Oke. Semakin ke atas, semakin sedikit berarti kandungan yang paling banyak yang kalian butuhkan adalah karbohidrat. Terus mecin-mecin di mana Bu? Mecin memang diperlukan kayak garam-garaman, terus apa namanya minyak, gula itu diperlukan, tapi hanya minyak itu 5 sendok, garam itu 1 sendok, gula itu 4 sendok. Jadi yang suka minum minuman berlebihan tolong diporsi. Dan minum air putih minimal 8 gelas sehari. Sekarang Ya Allah. yuk kita lakukan beberapa pertanyaan tentang kandungan makanan yang akan dijadikan pertanyaan dalam wawancara. Nah, lakukan wawancara terhadap 10 orang temanmu. Catatlah makanan apa yang ia konsumsi kemarin. Terus catatlah juga banyaknya makanan 1, 2 porsi dan yang lainnya. Diskusikan dengan kelompok. Terus silahkan perwakilan dari tiap kelompok kalian scan ini terlebih dahulu. Nah, kemarin kan dibuat kan kelompoknya. Nah, karena kelompoknya udah dibuat, nanti langsung kerja kelompok seperti kemarin. Cuma berdua doang, oke? Langsung 1 kelompok. Ya, silakan untuk kelompok. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3 lupa? Siapa kelompok 3? Oke, kelompok 4? Kelompok 5? Maya, Jasa, sama Lila agak senang biar nyatu sama Lila. Oke, madep sini semuanya. Madep sini semuanya. Nah, ini adalah lembar kerja peserta didik. Nanti tolong di kelompok tempatnya diisi namanya. Di kelasnya, di kelas Ibnu Khaldun. Terus setelah itu jurnal bukunya udah ada, alat bahan sama lembar kerjanya sudah ada. Nanti bisa kalian baca. Setelah kalian wawancara, kalian isi nama peserta didik. Misalnya ke kelas Ibnu Sina, udah tulisin namanya siapa, kelasnya kelas berapa, karbohidratnya sehari berapa porsi, proteinnya berapa porsi, sayurnya berapa porsi, buahnya berapa porsi. Setelah itu nanti kalian bisa klik bagian ini. Di sini diklik misalkan Rifda. Rifda dia karbohidratnya 3 kali sehari. Terus proteinnya nggak ada, protein hewaninya ada, sayurnya sekali, airnya 12 gelas. Nanti secara grafik dia akan membentuk grafik sendiri nih. Jadi dia akan otomatis berubah. Misalkan datanya beda-beda, di sini akan berubah nih. Karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, protein hewaninya berapa, sayurnya berapa, buahnya berapa, airnya berapa. Setelah itu kalian di sini kalian isi dari lembar pertanyaan dari hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Sudahkah makanan yang dikonsumsi oleh peserta didik SMP Al-Hikmah memenuhi saran gizi seimbang? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bila sudah, gimana? Kalau belum, gimana? Terus bila kandungan makanan yang dikonsumsi peserta didik belum sesuai dengan kadar gizi seimbang, buatlah menu makanan harian sesuai dengan tumpeng gizi seimbang dalam Ramendes. Oke? Terus kalian tulis kesimpulan. Apakah sudah sesuai dengan kadar gizi seimbang? Jelaskan apakah gizi seimbang itu, bagaimana bisa dikatakan gizi itu seimbang. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, silakan wawancara. Nanti ketika sudah selesai wawancara balik ke sini, kerjakan LK dari kerjakan. Nama kamu siapa? Alvarido Putra Pratama. Kelas berapa? 8 Alvarido kemarin makan karbohidrat berapa kali?
Saya 2 kali. Kalau protein sama kita berapa kali? Yang berbahan karbohidrat sehari itu berapa kali? Misal nasi gitu berapa kali? 3 kali. Biasa makan nasi apa mie itu nanti ya. Kalau protein biasa berapa kali? Kayak ayam. Oke, saudara. Bila yang tadi sudah melakukan wawancara, silahkan kirim videonya ke dia ya. Tuh, selanjutnya kita ke hal selanjutnya yang hasil dari analisis wawancara. Jika sudah, istilah grafik yang ada pada KPM sudah ini setelah sesuai dengan hasil wawancara kalian. Lalu grafik akan berubah sesuai dengan hasil wawancara. Kalau sudahkah komposisi makanan yang dimakan peserta ini sesuai dengan kadar gizi seimbang? Kalau belum, buatlah menu makanan sehat sesuai dengan kadar gizi seimbang. Yaitu dengan acuannya ini. Jadi kalian bisa screen nanti dengan melakukan bahan ajar ini. Ini contoh dari makanan sehat yang akan kalian buat. Misalkan kelompok Dito mau bikin nasinya seperti ini. Ada tempe, ada sayurnya, di sini ada sosisnya, di sini ada yogurtnya. Terus ada lagi yang kedua nih, ada tempe, telur, ada sayur, terus ada apa namanya? Puding, ada jeruk, sama ada nasi. Menu makanan sehatnya, contohnya. Nanti kita presentasi ya, contoh ini presentasi. Misal kelompok 1 nih, yang udah didapat data yang didapat dari hasil analisis wawancara, ternyata belum memenuhi gizi seimbang. Hal tersebut dibuktikan dengan grafik komposisi air yang lebih banyak daripada komposisi yang lainnya. Seharusnya tadi yang paling banyak apa? Dari keempat ini apa? Dari keenam ini yang paling banyak seharusnya adalah karbohidrat. Oke. Terus ini menu makanan yang seharusnya dibikin. Misal mau bikin nasi goreng tiawak misal. Ini nasi goreng, terus nanti ada sosisnya, terus dikasih apa namanya sayur-sayuran di nasi goreng, ada sawi, ada wortel dan yang lain sebagainya. Sekreativitas kalian. Oke, ya coba yang presentasi dari kelompok yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 5 yang beranggotakan Maulana Pingan Dito, Alifalda Putri, Jasamin Samia dan Fatimah Fahri. Kami akan mempresentasikan tentang makanan sehat. Lanjut. Bekerja peserta didik sistem perencanaan. Judul praktikum mengidentifikasi komposisi makanan peserta didik SMP 5. Tujuan praktikum adalah mengetahui kandungan makanan yang seharusnya dikonsumsi dan memahami berbagai bahan dan zat makanan. Dari wawancara, karbohidrat lebih banyak Daripada air dan yang lainnya. dan yang lainnya. Terus, tapi kira-kira dari hasil itu udah seimbang apa belum? Belum. Kenapa belum seimbang? Sayur buah nggak ada. Oh, sayur dan buah tidak ada. Hasil wawancara yang sudah kami lakukan, sudahkah makanan yang dikonsumsi oleh peserta didik SMP Al-Hikmah memenuhi sasaran gizi seimbang? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Dua, bila kandungan makanan yang dikonsumsi peserta didik SMP Al-Hikmah belum sesuai dengan kadar gizi seimbang, buatlah menu makanan harian sesuai dengan tumpeng gizi seimbang dalam Permenkes nomor 41 tentang pedoman gizi seimbang. Belum, karena sebagian dari siswa atau siswi SMP Al-Hikmah masih belum banyak yang mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Juga terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat. Dua, masengit. masengit, apa itu masengit? Makanan sehat banget, Bu. Oh, makanan sehat banget masengit. Oke, lanjut. Oh, masengit. Ada terdiri dari nasi, ayam, tempe, sayur bayam, mangga, dan air putih. Oke, terus. Gizi seimbang adalah campuran makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat finansial dalam gizi dan mineral yang disebabkan kecenderungan tubuh seseorang. Dengan memperhatikan prinsip variasi gizi makanan, aktivitas fisik, dan makanan berat berat mineral. Karena makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam
Oke, lanjut. Udah. Ada yang mau memberi masukan? Ada yang memberi masukan? Oke. Sampai sini ada yang mau memberikan masukan terhadap kelompoknya Fahri? Apakah sudah bagus menu makanan seimbangnya? Sudah sesuaikah menu makanan seimbang ini? Sudah. Masanya nasi, ayam, tempe, sayur bayam, mangga, sama air putih. Dari menu ini apakah sudah sesuai? Karbohidratnya ada? Proteinnya? Ada. Sayurnya? Ada. Buahnya? Ada. Terus mineral? Ada. Terima kasih kelompoknya Fahri. Oke, ayo stop. Yang pertama masih Faris, yang kedua Fahri, Alexandria. Kalau ada yang bisa batasan, Faris coba sering di sini. Udah semua. Dari kegiatan hari ini, beliau kita ada memaparkan apakah itu kandungan gizi makanan, zat apa saja yang termasuk ke dalam kandungan gizi makanan, dan bahan apa saja yang termasuk ke dalam gizi seimbang. Apa itu kandungan gizi makanan, Syah? Kandungan gizi makanan adalah komposisi makanan yang harus berada dalam menu makanan. Sedangkan zat apa saja yang termasuk ke dalam kandungan gizi seimbang? Meliputi karbohidrat, lemak, protein, vitamin, serat dan mineral serta air. Terus bahan apa aja sih yang termasuk gizi seimbang? Karbohidrat misalnya nasi atau mie. Protein misalnya ayam dan telur. Vitamin misalnya buah dan apel dan air mineral. Oke, terima kasih. Selamat lanjut kita. Bunda mau nanya nih. Pelajaran apa yang kamu dapatkan hari ini? Dua hal yang baru kamu pelajari, dua hal yang belum kamu mengerti, sama dua hal menarik yang kamu lakukan pada hari ini. Dua hal yang baru kamu pelajari. Yang pertama, Gizi. tentang gizi Makanan. Terus apa yang belum kamu mengerti? Yang masih bingung itu di daerah. Hal yang belum kamu mengerti. Hah? Yang hitung-hitung. Oh, oke, yang menghitung gizi. Hal yang menarik yang kamu lakukan pada hari ini. Bawa HP, kenapa bawa HP? Mainan games. Lo gimana apa? Sampai sini ada yang bertanya. Sampai hari ini ada yang masih bingung apa itu gizi, apa itu makanan seimbang. Nah, oke, berarti mulai hari ini sudah harus bisa makan makanan seimbang ya. Ya jadi, jangan makan mie terus. Tadi menurut survei membuktikan kalian kebanyakan makan mie. Tidak sarapan dari rumah. Coba mulai biasakan pola hidup baik, makan sarapan pagi di rumah. Terus jajan-jajannya juga jajan-jajan yang bermanfaat, susu misalnya. Terus makan makanan sehat lainnya, oke? Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas kesabarannya dan ketaatannya. Habis ini pelajaran? Silakan semuanya udah ada di situ. Silakan panggil lagi ke guru di kelas. Terima kasih. Ya, ada penutup rahasia. Siapkan. Dengan pelajaran ini lainnya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai.